Selamat pagi, Pradiksa. Selamat pagi semua. Oke, kita mulai ya hari ini. Aku mau pick a card ya, pilih kartu. Jadi ini deck 1, deck 2. Ya. Deck 1, deck 2. Ikuti temanya. Oke? Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Di sini tidak ada yang menanyakan pribadi ya. Tidak ada ya. Jadi pikirkan saja orang yang kalian dealkan. Ini deck 1, deck 2. Kalian pilih ya. Aku kasih waktu 3 menit. Ya, kita sambil baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini temanya hal yang dia ingin katakan ke kamu. Ya, hal yang ingin dia katakan. Ini deck 1, deck 2 ya. Aku kasih waktu 3 menit. Ya. Deck 1, deck 2. Oke. Ikuti ya temanya ya kalau di channel aku. Ya. Jadi tidak ada yang menanyakan pribadi. Kalau mau nanya pribadi itu personal dan bayar ya. Waalaikumsalam semua. Ya, deck 1, deck 2. 2 menit lagi. Amin, semuanya juga sama ya. Jangan lupa gift-nya. Ya, bantu-bantu aku untuk bisa terus berbagi. Ya. Dengan Jumat Barokah besok dan juga feeding street ya. Semoga berkah buat kalian juga. Ya. Pilih dua-duanya boleh ya, tapi lebih bagus mempunyai pilihan itu lebih baik ya. Silakan di inbox aja ya kalau mau personal reading. Aku kasih waktu lagi 1 menit. Oke, 1 menit. Alright, 1 menit lagi. Udah siap? Siap ya? Kita mulai ya. Siap nggak? Makasih giftnya. Insya Allah berkah ya. Insya Allah berkah ya. Siap ya? Oke. Kita baca doa lagi ya guys. Halo Miti. Kucing mami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lihat deck 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Insya Allah baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasinya dia ya. Situasi dia, orang yang kalian dealkan. Bayangi aja ya orangnya ya, jangan disebut nama. Dibayangi, ditelepatikan. Ya.
Kita lihat ya. Situasi dia ada 7 of sword, 10 of one, wow, the 6 of sword and 6 of wands, 5 of sword. Wow, what's going on then? The death. The Fool in the reverse. Ini reverse semua ya. Oke. Untuk yang nomor 1, wow, ini orang memang sangat bertopeng banget ya. Dia gunakan segala cara, sebenarnya sih narsis banget gitu sifatnya ya. Emang pemain gitu. 7 of sword, 10 of wands, 6 of wands, 5 of sword, the death, and the Fool in the reverse. Ini orang memang suka ngambil kesempatan dalam kesempitan ya, ibaratnya kayak gitu ya. Dan dia tuh udah tahu apa yang dia menangkan itu sia-sia sih sebenarnya, nggak ada hasilnya gitu loh. Dan aku lihat di sini memang dia stuck ya, karena the death-nya itu in the reverse. Jadi mulai ketakutan dalam dirinya ya tentang kehidupan dia yang selalu ngambil kesempatan dalam kesempitan situasi ataupun seseorang gitu ya. Karena dia sifatnya narsis ya, katakan iya kalau kalian ngerasain dengan karakternya dia ya. Aku ngeliat situasinya kayak gitu. Jadi ini orang memang akan gunakan segala cara sih, tapi ya gitu dia. Yang dia dapetin pun tidak menghasilkan apa-apa gitu. Ya. Jadi sifat manipulasinya ini memang benar-benar kencang banget ya. Orangnya suka berbohong, suka menipu lah, ibaratnya menipu perasaan gitu ya, bahkan keuangan juga bisa, karena untuk meraih apa sih namanya, kemenangan dia lah, untuk bisa hura-hura dengan temennya. Karena 6 of wands ya, orangnya suka dengan keceriaan, tapi ya dengan sifat narsis, maunya dipuji gitu ya. Dan aku lihat di sini memang dia orangnya suka banget menjaga reputasi. Jadi kayak menjaga image banget ya, tapi apapun yang dia kerjakan selalu ya buat kepuasan dirinya aja. Ya, seksual terutama nih di sini nih. Ya, aku lihat. Jadi situasinya dia ini ya banyak tertekan dalam perjalanan kesuksesan dia dari sifat manipulasinya. Karena aku lihat 7 of Swords ini kan dia orangnya memang iri hati ya, kalau termasuk gitu kalau bagi aku. Iri hatinya berat banget. Dan dia selalu membanding-bandingkan pikiran gitu ya. Aku sama dia ini lebih baik aku atau enggak gitu loh. Ya, jadi dia memang orang yang menggunakan logika dibandingkan rasa. Ya, aku lihatnya gitu. Dan dia coba untuk bisa bertahan ya dengan sifat egonya sebenarnya. Tapi ya tidak ada kemajuan sih ya. Dan stuck untuk meraih kemenangannya dia. Ya, bahkan orang-orang yang tadinya suka sama dia sekarang sudah mulai meninggalkan dia ya situasinya. Dan aku lihat memang dia kan orangnya ketergantungan ya. Jadi nggak bisa sendirian lah ibaratnya gitu. Selalu mengulang hal yang sama, termasuk terutama hal yang buruk. Ya, jadi karakter yang buruk, kejadian yang buruk dia ulangin lagi gitu. Ya. Karena ini dia
orangnya, ya, gak suka dikontrol, maunya berpetualang, maunya memuaskan gairahnya dia, ya. Di sini kita lihat ya, hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ya, katakan iya kalau memang kalian merasakan ya. Jadi situasinya dia ini stuck ya, meraih kemenangan ya, dan aku lihat dia orangnya ketergantungan ya tentang perhatian ya. Jadi kalau nggak diperhatiin tuh sehari aja deh. Jadi udah tuh dia nyari-nyari dah, gitu dah. Ibaratnya seperti gitu ya. Dia sulit banget ya menggapai kesuksesannya dia, terutama dalam pasangan nih aku lihat. Karena dia merasa tanggung jawabnya besar banget ya. Dia orangnya juga selalu merasa ya gue yang terbaik gitu. Ya. Lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Pagi semua, ikutin temanya ya. Jadi orang yang cerdas ya, ikuti temanya. Setiap channel berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan ya. Setiap orang itu mempunyai prinsipal dan caranya masing-masing. Oke? Oke, kita lihat ya hal yang ingin dia katakan ke kamu. Kita lihat. Bismillah. Waalaikumsalam semua. Oke, kita lihat ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Bayangi saja orangnya ya. Ikuti temanya aku. The Wheel of Fortune, guys. Pembayaran karma sedang berjalan ya dalam hidupnya dia. Dia coba untuk bisa mengambil jalan pintas dalam pembayaran karmanya dia. Ya, jadi dia memang orangnya nggak bisa membayar karma sendiri sih. Ya, jadi ibaratnya gini. Nggak bisa membayar karma sendiri itu karena dia nggak bisa sendiri. Ya, seseorang yang single itu pastinya membayar karma sendiri. Kenapa? Karena tidak mau berkoneksi dulu dengan karma lainnya, terutama dalam pasangan. Itu efek besar soalnya. Ya kan, mempengaruhi ya. Ibarat ya. Contoh ya, ibarat sama contoh sama. Jadi gini, kalian kerja di suatu tempat ya. Pastinya kalian juga kena efek dong dengan orang-orang sekitar kalian. Ya kan, orang-orang kerja kalian yang tadinya kalian berangkat dengan ceria, dengan semangat, terus di tempat kerja tiba-tiba ada beberapa orang yang karakternya tidak mengenakan lah, ya, bawaannya ngomel-ngomel, bawaannya marah-marah, bawaannya kesel, otomatis kalian juga menjadi kesel dong. Cara satu-satunya adalah jaga jarak, ya, ataupun coba untuk menyibukkan diri saja, ya. Paham ya maksud aku ya? Ya, kalau kalian paham katakan iya ya. Jadi biar energinya bisa aku tarik 90% ya. Ya, jadi jaga jarak aja dulu. Dia nggak bisa menjaga jarak karena dia butuh perhatian, dia haus akan perhatian. Jadi carefully aja. Oke. Dia mengalami kegagalan ya, aku lihat ya. Di sini ya. Jadi apapun yang dia miliki itu nggak ada hasil ya. Kita lihat the Wheel of Fortune-nya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oh my god. Ya, ini bagus banget sih kalau aku lihat ya untuk kamunya ya. Sorry guys. Ini harus gue staples deh. Gak enak aja gitu loh gambarnya.
Wow, guys. Waalaikumsalam semua. So, di sini ada Six of Swords, the Emperor and the Hermit. The King of Cups. Oke. Oke. Dia sudah mulai berpikir ya nantinya. Dia pengen banget nih bicara ke kamu. Dia ingin memutuskan energi toksiknya dia ya, bahagianya dia yang penuh dengan gairah ya, penuh dengan nafsu gitu. Dia ingin mengontrol nafsunya dia dan dia ingin fokus, ingin kembali lagi sama kamu, tapi itu dia sifat kontrol manipulasinya masih ada. Di sini dia memendam perasaan ya. Gimana caranya bisa move on? Gimana caranya bisa sukseskan lagi stabilitas dirinya dia, terutama dalam spiritualnya. Ini yang dia pikirkan. Karena dia ketika dia memiliki spiritual ataupun memiliki energi itu ya dari kamu, Karena sini kamu sibuk banget dengan kehidupan kamu sekarang, sibuk dengan membayar karma kamu. This is what I'm seeing, okay? This is amazing sebenarnya, bagus banget. Kenapa? Karena kamu sudah mulai dewasa mempelajari, oh ya ini karma gue. Jadi ya gue harus bisa menjalani hidup gue sendiri dulu. Gue harus bisa mensukseskan dulu nih apa yang gue inginkan. Gue harus bisa sukseskan pembelajaran hidup di masa lalu agar tidak terulang lagi untuk diri gue. Ya, ini kamu nih. Aku lihat energinya. Untuk diri gue dan juga untuk anak-anak gue, untuk keluarga gue, untuk mungkin reinkarnasi nantinya ke depannya. Kan kehidupan ini ada reinkarnasi ya. Gitu. Katakan ya kalau kalian ngerasain ya. Bentar guys. Allah, bentar. Astagfirullah. Nah, Allah. Au. Ya, jadi dia coba untuk bisa mengoreksi nih. Gimana caranya bisa progres lagi healingnya dia. Tapi memang keras kepalanya ini yang harus dia koreksi ya. So di sini ada the Wheel of Fortune, the Queen of Pentacles and the King of Wands. Dan juga ada Star, Nine of Cups and Queen of Swords. Guys, like I said to you ya tadi ya, kamu sudah mulai bisa memegang kendali tentang harapan cita-cita kamu, tentang spiritual kamu. Kamu udah gak mau memberikannya begitu saja lagi dengan dia. Karena dia selalu mempermainkan dan memberikan janji-janji palsu. Ini yang kamu pikirkan ya. Udahlah, gue gak mau sia-siakan lagi kebaikan gue. Gue gak mau memberikan percuma untuk seseorang yang hanya mempermainkan janji-janji. Kamu gak suka gitu ya. Karena kamu orang serius sebenarnya. Serius gitu ya. Kalau sudah komitmen, ya udah bagi kamu itu serius, gak ada yang bercanda gitu. Ya. Nggak ada kata bercanda, nggak ada kata main-main gitu. Kalau udah mengatakan we are commitment now, ya maksudnya kalau pacaran doang mungkin masih bisa ini ya, masih bisa bermain-main ya. Tapi kalau sudah mengarah kita akan menikah gitu ya, kita lebih serius lagi gitu, bukan hanya pacaran udah kita jalanin aja. Itu beda ya. Tolong dibedakan gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengambil keputusan, ya udah kita lebih serius lagi. Nah, di situ kalian sudah mulai I'm focus on you, gitu kan? Pastinya, ini yang aku lihat begitu aja, ya energinya. Jadi dia memandang kamu tuh seseorang yang sangat dewasa sekarang. Dia hal yang ingin dikatakan ke kamu gitu ya. Wow, ternyata kamu tuh dewasa banget gitu sekarang. Dan dia ada rencana untuk kembali ke kamu, ada ingin bersama lagi, harapannya ada banget, ada. Tapi di sini kamunya malah memutuskan, no, kamu udah nggak peduli gitu loh. I don't care you come back with me anymore. Ini ya, kamu udah memutuskan permainannya dia, kebebasan tentang hubungan ini yang nggak ada jelasnya ujungnya mau kemana gitu ya. Karena dianggap bodoh ya.
kamu dianggap bodoh oleh dia. Ya, jadi kamu udah mulai memegang prinsipal hidup kamu sendiri. Dan di sini pun kalau aku lihat ya, kamu di stalking sama dia. Ya, stalking, dipantau terus kemenangan kamu, kesuksesannya kamu, ya di sini. Walaupun terkadang kamu stuck, ya stagnan dalam mentok lah ibaratnya gitu ya, dalam tujuan hidup kamu. Tapi di sini kamu sudah megang prinsipal sendiri. Gua harus bisa kritik diri sendiri nih. Ketika kamu stuck, kamu kritik diri nih. Ini yang dia lihat ke kamu sekarang tuh memang sudah dewasa. Bahkan kamu lebih bisa mengatur tentang kehidupan kamu sendiri dibanding ketika sama dia. Ya iyalah, nggak bisa mengatur diri kita di masa waktu sedang di masa waktu dengan dia tuh karena kita fokus sama dia, bener nggak? Ya kan, kita fokus sama dia karena kita sudah mengambil keputusan untuk komitmen, so kita merasa tanggung jawab tentang dia, bener nggak? Katakan iya kalau kalian ngerasa ya jadi overthinking, jadi ngurusin dia, ketakutan kehilangan dia. Jadi ya gimana ya, kalau udah mengatakan komitmen bagi kalian ya udah ya serius gitu loh. Beda dengan hubungan yang hanya ya udah kita jalani aja, itu beda. Ya, jadi kalau udah kalian merasa ya udah kita ujungnya nikah nih ya, ya udah kamu fokus banget. Di sini kamu sudah megang kendali. Gue harus bisa kritik diri gue, gitu loh. Bukan kritik orang lain aja ya, tapi diri kamu ini mengkritik diri kamu. Gue harus bisa lebih baik, lebih dewasa. Ini dia stalking, dia iri sama kamu ya. Hal yang dia katakan, kamu ternyata sudah lebih dewasa dibandingkan dia. Terus kamu juga dilihatnya banyak sekali keberuntungan yang kamu raih nih, keuangan, kesuksesan ini akan kamu raih karma baik nih aku lihat. Tapi memang lambat energinya, nggak apa-apa ya, karena kan the earth ini energinya lambat, tanah soalnya. Tapi hasilnya baik ya, dirasakannya bisa seumur hidup gitu loh. Oke. Jadi dia iri sama kamu ya. Situasinya dia mantau kamu juga. Hal yang ingin dikatakan ke kamu sebenarnya adalah dia merasa beban ya dengan karmanya dia, pembelajaran hidupnya dia. Merasa tanggung jawab dan sulit membayar karmanya dia. Karena apapun yang dia lakukan, petualangan hidupnya dia ini sia-sia. Dia coba meninggalkan sifat buruknya, yaitu bosi. Bosi itu yang selalu memerintah, mengatur gitu ya, yang selalu mengendalikan. Dia coba untuk bisa meninggalkan sifat buruknya dia itu tentang petualang, tapi ya sia-sia. Kenapa? Karena harapannya dia untuk sukses, untuk bahagia itu gagal ya. Karena the full-nya in the ribas. Jadi dia coba mempertahankan kebahagiaan dia sendiri pun sulit. Ya, terkadang dia nggak peduli dengan bahagianya dia. Karena ya itu dia, pembayaran karmanya sulit dia bayar. Sifatnya dia yang berubah-ubah gitu. Tidak konsisten. Ya. Makanya di sini coba mencari cara gimana bisa memperbaiki sifat kerasnya dia. Ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Wow. Amazing. Pembayaran karma ya di sini ya dari topengnya dia, tapi dia coba untuk lari dari kenyataannya. Kalau aku lihat, semakin dia lari dari kenyataan, semakin dia sulit ya untuk sukses dan bahagia, karena dia nggak bisa kesendirian. Dan aku lihat di sini kamu juga merasa sebenarnya beban banget ya tentang komitmen ini untuk diraih lagi gitu. Karena dia selalu narsis ketika bersama kamu. Karena kamu memberikan sepenuhnya waktu kamu, doa kamu ya untuk dia.
Tapi ketika dia meraih kesuksesan, dia akan mencari perhatian orang lain. Ya, auranya itu dia gunakan untuk orang lain. Disinilah semua harapan dan cita-citanya dia, bahkan spiritualnya ini menjadi sia-sia ya buat kamu, karena dia gunakan buat orang lain. Kebahagiaannya pun ya menjadi stagnan karena banyak perubahan yang belum selesai. Ya, jadi ya tidak menerima perubahan sih sebenarnya dia ya. Seperti ending dengan kamu itu nggak nerima, gitu ya. Karena kamu sudah mulai bisa kritik diri kamu harus bisa bahagiakan diri kamu, membayar karma kamu sendiri. Ya, kamu harus bisa lebih dewasa, menerima kenyataan, ya termasuk dengan ending ya, cerai gitu, misal atau kematian gitu. Dan di sini ya kamu coba untuk bisa fight lagi untuk prinsipal hidup kamu sendiri, yaitu tentang kejujuran. Ya, katakan iya kalau kalian ngerasa seperti itu, oke? Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ini kamu benar-benar sudah mempunyai prinsipal ya di sini ya. Bagus banget sih. Kamu ibaratnya udah, ya kalau lo suka sama gue, lo harus jujurkan permainan lo. Kalau enggak gue lebih jahat. Ibaratnya kayak gitu ya. Tapi di sini kamu cuman speak aja sih. Kalau aku lihat, sebenarnya kamu enggak jahat seperti itu. Tapi speak aja untuk bisa mancing dia gitu. Tuh ya, codependency guys. Addiction are affecting your romantic life. Ini orang memang racun ya. Dia masih energinya negatif ya, masih toxic banget, masih energi negatif. Karena dia juga ketergantungan yang aku bilang tadi tentang seksual, drugs, segala macam ya. Karena romantic life inginnya yang happy-happy aja. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Oh, dia ketergantungan dengan keberkahannya koneksi kalian ya. Dia berdoa. Dia tergantungan dengan doa-doa kamu. Paham ya maksud aku ya? Kan aku bilang, dia ketergantungan dengan sesuatu. Ketika kalian bersama, keberuntungan tuh ada sama kamu. Aku lihat. Karena kamu menerima apapun yang Tuhan kasih. Ya mau karma buruk, karma baik, kamu terima di sini. Bahkan dia gunakan keberuntungan kamu itu untuk kepentingan dia pribadi. Tuh ya. Free yourself. Is it time to take control of your life and the trust? This situation is a calling for you to have faith. Ya, jadi gini. Ini orang ketergantungan dengan doa-doa kamu. Karena ketika sudah mendapatkan keberkahannya dari doamu, dia bebaskan dirinya dia sendiri. Tapi dia juga ingin dipercaya sama kamu. Ya, tapi di sininya dia harus bisa bertahan sebenarnya tentang kepercayaannya yang kamu berikan ke dia. Ya. Jadi memang dia ketergantungan dengan kebebasan, tapi juga inginkan keberkahan dari doa-doa kamu. Dan dia percaya hal itu, dengan doa-doa yang kamu lakukan itu memang memberikan kebahagiaan buat dia, tapi dia gunakan salah arti ya. Kalian memang tidak ada pilihan lain ya, untuk berpisah dulu, ataupun tidak communication, saling memasa bodohkan kalau aku lihat. Ya karena ingin melepaskan isunya dulu. Aku lihatnya. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat masih ada lagi, lupa gua. Asal aja. Gue lupa. Oke. Oke. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. I'm sorry to pushing you away.
Wow, okay. I hope you're still single now. Oh, I miss our time on bed. Let me sort this drama out, please. Okay. So guys, aku lihat di sini dia minta maaf sudah mendorongmu untuk menjauhi dia. Dan dia berharap kamu masih single karena dia merindukan waktu bersamamu di atas tempat tidur. Guys, apa yang kalian lakukan, guys? Ya, di sini. So, dia berharap bisa menyelesaikan drama ini, tapi harapannya dia adalah kamu tetap single. Ya, di sini. Ya. Dan I don't know what is wrong with me. Dia nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya karena dia nggak bisa stop memikirkan kamu. I cannot stop thinking of you. So dia nggak bisa melupakan kamu sebenarnya, makanya dia bingung dengan dirinya dia sendiri sekarang. Ya, kan dia coba untuk bisa mengoreksi dirinya. Gimana caranya memperbaiki sifat keras kepalanya dia. Ya. So, aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 1. Semangat ya. Jadi hal yang ingin dia katakan ke kamu adalah dia ketergantungan dengan doa-doamu dan berharap bisa kembali lagi dengan kamu dan bisa menggunakan lagi keberuntungan kamu. Ini yang dia ingin katakan, tapi memang di sini dia melihat kamu sudah mempunyai prinsipal ya. Jadi dia bingung dengan tindakannya dia selanjutnya. Ya, tapi ada keinginan untuk kembali, ada ya, masih ada. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Situasinya dia. Iya, nanti ditaruh di YouTube ya sayang ya. Nanti aku download ya. Seperti biasa. Ya. Kita lihat ya. Situasinya dia orang yang kalian dealkan. Wow, 5 of Wands, the Tower, 9 of Wands. Six of Pentacles, the Page of Wands, the Seven of Wands. Situasinya dia ini lagi mengalami kehancuran sebenarnya, tapi dia coba untuk tutupi ya, dan dia coba untuk optimis lagi, bisa membangun karirnya, masa depannya. Harapannya dia ya, ini yang dia ingin tanamkan lagi, yaitu berbagi dengan sesama perjalanan hidupnya dia. Tapi itu dia sifat labilnya masih ada ya, masih, karena the Page of Wands ini orang yang ya sesuka hatinya dia lah gitu ya, ditanamkan. Dia ingin kembali dengan kamu, ada keinginan situasinya. Jadi dia lagi menanam harapannya dia sendiri tentang karir, karena dia mengalami kehancuran ya. Dia coba untuk simpen drama itu. Ya. Tuh, harapannya ingin kembali sama kamu, iya. Ingin bersama lagi. Ini harapannya dia. Ya, dia ingin jujurkan sama kamu. Ya. Dia ingin ending dengan orang baru, ingin ending cara dia mencari masa depan dengan orang baru, ingin memulai communication lagi dengan kamu. Ya, harapannya dia ini. Tapi ya itu dia. Dia masih belum bisa dewasa sih kalau aku lihat ya. Dan energinya juga lambat untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Aku lihat, dan dia banyak kehancuran ya.
pertengkarannya ini hebat banget sih kalau aku lihat. Dengan orang ketiganya juga ya. Pertengkarannya hebat banget, berat, tapi disimpan. Dia nggak berikan ke orang lain atau cerita gitu. Tapi dia akan cerita dengan kamu, tapi sifatnya masih labil. Ya, kita lihat. Situasinya nomor 2 ini ya sama sih, tapi ini lebih ganas ya kalau aku lihat ya. Ganasnya kenapa? Karena ya banyak pertengkaran yang terjadi dan ini bisa menghancurkan tentang kehidupannya dia. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. The Knight of Cups, Page of Sword. Dia memakai telepati lagi. The scale karma. The Tower juga kartu karma sih. Seven of Wands. Ya, The Chariot. 7 lagi nih. Dia kecewa dengan endingnya hubungan kalian ya, karena ada triparty terus yang terjadi. Dan dia stuck ya dalam energi perselingkuhan di dalam hubungan kalian ini. Sebenarnya sudah ending memang, tapi dia kecewa sendiri ya. Coba untuk move on sebenarnya, tapi nggak bisa. Dia mengalami kehancuran dengan apa yang dia simpan selama ini dari kamu. Ini yang aku lihat situasinya. So, hal yang ingin dia katakan ke kamu, the Knight of Cups, the Page of Swords, the Moon, the Justice, Seven of Wands, and the Chariot. Insya Allah ini 90% ya. Dia bermimpi tentang kamu ada orang lain, ya. Dan dia akan coba untuk mempertahankan kamu lagi. 777 loh guys. Pertandingan ibaratnya gitu. Ya. Pertandingan. Jadi dia coba untuk mempertahankan kamu lagi nanti. Ya, dia ingin menghalangi seseorang baru yang datang ke kamu. Dan dia coba memakai telepati. Ya, aku lihat di sini memang dia dihantui tentang karmanya dia ya, karena dia sering memberikan cinta pada orang lain dengan sifat kemunafikannya dia, dengan topengnya dia. Ya, dia coba untuk bisa menghadapi karmanya dia sendiri ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, dia ingin kembali lagi sama kamu, ya. Di sini juga dia banyak banget drama tentang proposal ya, tentang janji-janjinya dia. Dia juga tekanan batin nih, ya, melihat ada saingan entah dengan kamu atau dengan orang lain ya. Aku lihat di sini, karena sifat kemunafikannya inilah yang membuat hancur. Ya, tentang keseriusan gitu. Karena dia selalu ada orang lain untuk menstabilkan hidupnya. Sehingga dia menyimpan sendiri rahasianya dia, dramanya dia, topengnya dia. Tapi lambat laun nanti akan ada karma. Apa yang dia beri dia akan dapat. Ya, yang aku lihatnya seperti itu. Dan dia masih mempertahankan sifat labilnya ya. Just carefully. Karena dia orangnya gak suka. Enggak ya, nggak suka seseorang mengusik permainan dia ataupun sifat kekanak-kanakannya dia, ya. Dan dia coba untuk percaya diri bisa menanam kembali kesuksesannya dia. Ya, kalau cuman menanam doang tapi nggak ada tindakan buat apa? Ya, dia harus bisa menanam tentang hadapi ketakutan dia sendiri dong, ya kan? Katakan ya kalau kalian ngerasakan dia seperti itu ya. Ini malah energi dia banget ini. Dibandingin kamu ya. Seperti yang nomor 1. Nomor 2 nih ya tentang dia sendiri sih. Kalau aku lihat. Bentar ya guys, aku mau minum air. Oke.
Ini orang iri ya. Irinya tuh lebih tentang pasangan sih kalau aku lihat, dibandingkan keuangan ya. Jadi hantui tentang karma ya di sini. Dan dia hati-hati banget nih tentang kehancuran dia. Dia tahu hidup dia bakal hancur, dia tahu. Karena sifatnya dia, dari dramanya dia yang dia simpan selama ini. Ya. Dan ya dia coba untuk bisa optimis ya menghadapi karmanya dia. Ini yang aku lihat. Dan dia coba untuk belajar dari masa lalu. Tapi ketika dia sudah sukseskan apa yang dia tanam, dia labil lagi. Sifatnya masih dipertahankan. Dan dia ingin kembali ke kamu ya, hati-hati. Dia ingin menghancurkan seseorang yang ingin datang serius ke kamu. Just carefully ya. Hal yang ingin dikatakan jadi gini, nggak ada yang boleh dapetin lu selain gue gitu. Ya, lu nggak boleh bahagia, intinya gitu deh. Ya, ya kalau kalian ngerasa kayak gitu ya, ini hal yang dikatakan gitu loh energinya ya. Jadi ini orang nggak suka kalau ada orang yang serius dengan kalian. Kalian harus menjauhi orang kayak gini sih kalau aku bilang. Ya, kita lihat hal yang ingin dikatakan ke kamu. Attraction. You attract romantic love, be enjoying this moment fully. Dia kan orangnya suka berbagi-bagi cinta ya. Karena kenapa? Karena bagi dia itu fun-fun aja gitu loh. Happy. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Makanya dia ingin menghancurkan siapapun yang dekat dengan kamu. Karena bagi dia kamu adalah soulmate-nya dia. Ya. Kalau aku lihat yang nomor 2 nih, dia orangnya sebenarnya lumayan romantis ya. Ya, nomor 2 ini lebih romantisan dia dibanding kamu loh. Ya, romantisan dia gitu dibanding kamu. Kamu ngerasa gak sih? Tuh. Calling your soulmate, your prayers. Jadi gini, ini orang sebenarnya lebih romantis sebenarnya. Tapi karena labil sifatnya dia yang nggak bisa dewasa, jadi iya kelihatan kayak cuek aja. Sebenarnya romantis gitu loh, sebenarnya romantis. Dia ingin banget kamu kembali ya, dia berdoa terus nih. Harapannya bisa kembali sama kamu. Tapi ketika sudah kembali dengan kamu, dia masih mempertahankan sifat kekanak-kanakannya dia ini, yang membuat dia hancur lagi dengan kamu. Tuh ya, ending lagi, stuck lagi dalam perselingkuhan. Begitu aja terus. Capek kan? Ya. Kalau aja gitu. I want to talk to you honest, but I have been avoiding because I know we'll get upset. Tuh sih, dia mau komunikasi lagi nih nanti nih, menanamkan lagi gimana bisa komunikasi dengan kamu. Give me a time to healing. Dia minta waktu ya untuk bisa sembuh dulu. Even with karmic, no meaning I stop thinking of you. Wow, kan dia sama karmic. Kamu bilang karena dia masih berbagi dengan orang lain demi keberhasilan keuangan dia, karirnya dia. Karena dia orangnya nggak mau terikat. Tapi dia nggak bahagia, dia masih mikirin kamu walaupun dengan karmic. Dia butuh waktu untuk sembuh. Ya, dia mintanya gitu. Karmic only thinking for fun, not set part life. Jadi dia pikir gini,
Karmik hanya memikirkan happy-happy aja, tapi nggak mikirin ketika dia sedih, dia merana, dia sulit keuangan. Pokoknya yang dipikirinnya happy-happy aja. I'm sorry to pushing you away. Jadi ya dia menyesal sih sebenarnya. Ya, di sini juga this is could be the one and true love. Dia baru merasakan cinta sejatinya itu adalah dia, orang yang sudah pernah dia temui yaitu kamu. Ya, ingin sekali aku communication dengan kamu dengan jujur, kata dia. Tapi memang aku nggak bisa. Kenapa? Karena aku takut membuat kamu sedih. Jadi butuh waktu aku untuk healing, sembuhkan diri aku. Walaupun aku bersama karmik, bukan berarti aku tidak memikirkan kamu. Dan karmik hanya memikirkan dirinya dia sendirilah, penting seperti itu ya. Ketika aku sedih dia tidak peduli, makanya dia hancur di sini, ya, hancur. Tapi sifat kekanakannya dia masih ada. Hal yang ingin dikatakan adalah ingin kembali dengan kamu, tapi dia harus sembuhkan dirinya dia dulu dengan karmik. Selesaikan dulu. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Ya guys. Terima kasih buat yang ngasih gift. Insya Allah berkah. Nanti aku buat aku kumpulin buat Jumat Barokah. Insya Allah berkah ya guys. So thank you so much for anybody. Take care of you. Insya Allah ini aku upload ke YouTube. Insya Allah nanti kita live lagi. Okay? Take care. I love you.